Shalom. Ya. Firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini, temanya adalah mengenal kasih dengan subtema donasi. Ya. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang pentingnya kasih, hari-hari ini kita melihat banyak poster Bapak Ibu Saudara ajakan untuk berdonasi. Ketika ada orang ada di dalam kesulitan, kesusahan, maka seorang YouTuber kali, seorang Instagram, ataupun kita lihat di TikTok, mereka open donasi bagi orang yang ada di dalam kesulitan. Dan tentunya kita sebagai manusia itu tergelitik hati kita untuk kita bisa ikut berdonasi. Mungkin ada yang banyak karena memang berkat kita banyak. Mungkin ada yang secukupnya karena berkat kita memang cukup. Tapi Bapak Ibu Saudara, semua kita tergerak karena belas kasihan terhadap orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika kemurahan hati saudara itu, donasi yang saudara berikan itu tidak mendapatkan pengakuan, tidak ada penghargaan, tidak ada ucapan terima kasih? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, bagaimana reaksi atau respon Bapak Ibu Saudara terhadap hal ini? Anggap saja engkau menolong tetanggamu sendiri ada di dalam kesusahan, engkau korban waktu, engkau korban uang, engkau korban fasilitas yang kamu miliki untuk menolong tetanggamu ini. Dan ketika tetanggamu ini keluar dari kesulitan, dari masalahnya, dan dia berkata, apa? Aku tidak ditolong apa-apa oleh dia. Dia tidak memberikan apapun kepada saya untuk membantu saya. Saudara, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara ketika tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan terhadap korban yang engkau telah berikan? Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 22-23, di situ dikatakan, berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang benci kamu.
Karena anak manusia, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan karena hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam belas kasihan. Hidup di dalam kemurahan. Kita memberikan bantuan, kita berkorban, justru orang yang kita angkat itu benci kepada kita. Alkitab berkata, kamu harus berbahagia. Dan jika mereka menguncilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Semua yang kamu lakukan, bagi orang yang kamu donasikan tadi, kamu justru dianggap penjahat. Oh, dia itu ya penjahat. Dia itu orang yang tidak baik. Saudara, Alkitab berkata, justru kamu harus berbahagia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Justru, Bapak Ibu Saudara, upah kamu disebutkan di situ besar di surga. Orang yang kamu bantu tadi ternyata memberikan feedback yang negatif terhadap kamu, dan Bapak firman Tuhan berkata, upahmu itu justru besar di surga. Saudara, justru hal-hal yang seperti ini ya telah dialami oleh para nabi yang takut akan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, jika kemurahan hati kita atau donasi kita mendapatkan pengakuan, penghargaan, ucapan terima kasih dari orang yang kita tolong tadi, justru kita harus waspada, saya katakan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kamu melakukan sesuatu yang baik dan semuanya pada memuji kamu, itu orang luar biasa ya, itu orang baik ya, itu orang penuh dengan kemurahan ya, semua orang memuji kamu Bapak Ibu Saudara, dan semua orang begitu mengagumi kamu. Kamu justru harus waspada, karena ada tanda-tanda kamu itu nabi palsu. Karena sebetulnya memang kamu hanya mengharapkan pujian, anggapan dari manusia. Kamu tidak betul-betul mau berbagi dengan orang yang kesusahan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada contoh kasus ya. Kasus perseteruan antara Agus Salim dan Novianti. Kalau Bapak Ibu Saudara ikutin kisah ini, awalnya Novi ini kasihan sama Agus yang disiram oleh air keras, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia membuka donasi dan terkumpullah uang. Ada yang berkata 1,3 M, ada yang berkata 1,5 M, ya saudara, secara pasti kita tidak tahu. Yang pasti M-an keluar. Kemudian Novi bersama dengan teman-temannya tiba-tiba saudara membatalkan donasi yang sudah terkumpul itu dengan anggapan bahwa alasan macam-macam. Bahkan donasi itu akhirnya diberikan bukan kepada Agus, tapi justru kepada orang yang lain. Saudara, ketika saya melihat hal ini terindikasi ya, donasi yang diberikan itu tidak betul-betul mencerminkan firman Tuhan, Alkitab.
Donasi yang terkumpulkan itu terindikasi, saya katakan, itu hanya bersifat duniawi saja, saudara. Jadi donasi atau berbagi sesuatu, kamu mampu berbuat baik, kamu ramah, kamu membagikan segala sesuatu yang kamu miliki. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, itu tidak selalu mencerminkan kasih yang dimiliki oleh Allah di surga. Kalau kita betul-betul mau jujur terhadap diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya tanpa kita sadari, donasi atau perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan merupakan kasih, justru untuk memuaskan hidup duniawi kita. Nah, itu yang mesti kita waspadai. Paulus berkata peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmah dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Kamu berbagi-bagi, kamu nampak sebagai orang yang baik, kamu nampak orang yang sebagai orang yang berdonasi, ya. Sebetulnya semuanya itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi kamu. Keinginan daging kamu, keinginan mata kamu, keangkuhan hidup kamu. Kamu begitu bangganya kalau semua orang bisa melihat kamu sebagai orang yang baik. Itu kan sebetulnya hanya untuk memuaskan hidup duniawi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai kita masuk ke dalam kategori ini, bahwa donasi yang kita berikan atau perilaku ibadah kita itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi kita, secara pasti kita masuk golongan nabi palsu, Bapak Ibu Saudara. Itu secara otomatis kita masuk golongan nabi palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kemudian kamu bangga dulu kalau semua orang katakan, oh kamu orang baik ya, kamu orang baik ya, dan semua orang menerima kamu secara positif. Justru kamu terindikasi sebagai nabi palsu, itu kata Alkitab. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia yang ingin dekat dengan Tuhan, kita mau kita berdonasi, namun kita mau juga kita itu masuk kategori kasih. Betul nggak? Kita mau kita itu berdonasi, tapi kita masuk kategori kasih. Yang Tuhan inginkan. Saudara, kita perlu tahu bagaimana Alkitab menggambarkan kasih itu dalam 1 Korintus 13 sebagai acuan perilaku donasi kita. Ya. Namun sebelum kita membaca lebih jauh, kita akan lihat ya Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Berarti orang ini orang unggul, Saudara. Dan bahasa malaikat. Orang ini orang yang excellent, di atas rata-rata, Saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cangkang yang gemericik. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Kalau dalam hari-hari kita, karunia bernubuat ini identik dengan karunia khotbah. Sekalipun aku memiliki karunia yang excellent, gitu ya, dalam aku menyampaikan sebuah nubuatan. Aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini excellent banget ya, saudara. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu penting. Ya. Terkadang kita itu berpikir parobi yang penting itu dipuji orang. Yang penting itu dikagumin orang. Salah, saudara. Itu tidak penting. Kamu dikagumi banyak orang, tapi kamu tidak masuk surga. Hilang semuanya. Itu tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Kamu jadi excellent itu tidak penting. Mungkin ada yang berkata, aku hebat, aku keren, aku excellent. Aku ini perfect, sempurna. Tidak ada cacat aku. Dan aku terkenal. Aku orang baik. Aku berbagi-bagi, bahkan aku memberikan nyawaku. Ini bahkan memberikan nyawa loh, saudara. Namun jika aku tidak ada kasih, semua title tadi, gelar-gelar yang kamu miliki tadi, itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu tidak ada arti sama sekali di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, apa itu kasih? Yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya. Jadi kalau dia tidak ada orang ucapin terima kasih kepada dia tidak marah. Karena apa? Ya dia memang nggak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Artinya, saudara, tidak pemarah itu, marah sih marah, saya katakan. Tapi dia mampu untuk mengendalikan amarahnya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ada yang mengelompokkan saudara menjadi 8 poin kasih itu. Dan kita akan lihat sabar. Sabar itu berarti memberi waktu, kesempatan saudara kepada pihak lain. Kamu kasih waktu enggak? Kamu kasih kesempatan enggak kepada pihak lain? Saya kira saudara, apa yang terjadi dengan Novi dan Agus Salim, saya kira Novi enggak sabar kalau penilaian saya. Dia juga tidak memberikan kesempatan kepada Agus. Dia mau berdonasi. Tapi pada waktu dia mendapati Agus ini tidak menggunakan uangnya untuk pengobatan, dia tidak memberikan kesempatan kepada Agus ini untuk berkarya dengan donasi yang diberikan. Saudara, kasih itu kasih kesempatan. Saudara, Tuhan itu kalau kasih hujan, kasih matahari, Tuhan itu tidak ngomong gini, saudara. Kamu ku kasih hujan lo ya, kamu ku kasih matahari lo ya, kamu harus jadi orang baik. Enggak. Ketika kita berdonasi, saudara, orang ini ada di dalam kesusahan, kita kasih dia. Dia mau pakai buat pengobatan dia mau pakai buat dia melakukan kejahatan kali.
Itu hak bebas dia, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tidak punya hak lagi. Itu hak bebas dia. Jadi kita beri saja. Itu hak dia. Saudara, kasih itu sabar. Demikianlah Tuhan terhadap kita. Tuhan itu kemudian tidak berkata, oh, aku kasih hujan, kamu harus jadi orang baik ya. Udah. Yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati itu tidak egois dan selalu ingin memberi. Jadi saudara, kita itu ingin selalu memberi. Jangan dibalik, saudara. Kadang kita itu memberi supaya kita itu menerima. Itu sudah kamu berusaha untuk memuaskan hidup dunia. Kamu beri, ya sudah kamu beri seperti mata air begitu. Dan dia tidak dapat. Tidak dapat apa-apa dari orang yang minum air dari mata air dia. Kasih itu tidak egois, murah hati, memberi. Jadi konsepnya itu cuma memberi. Jadi jangan dibalik ya saudara. Ada orang itu memberi dengan tujuan ya supaya aku dapat balik gitu loh. Supaya aku bisa dapat untung. Saya perhatikan ya, itu yang dilakukan oleh trik bisnis pada zaman kita ini. Banyak usahawan, entrepreneur itu tampak murah hati. Ya kan, saudara memberikan donasi, apa gratis, ini gratis. Tapi motifnya itu sebetulnya motif ekonomi. Kira-kira kalau aku sudah kasih, efeknya baliknya itu loh, saudara, gimana? Seperti yang dilakukan bahkan oleh para penipu pada zaman sekarang. Mau betul transfer 20.000, 50.000, betul-betul saudara. Orang yang mau ditipu oleh dia itu dikasih duit 50.000 saudara. Tapi dia tidak tahu. Kamu dapat 50.000 itu untuk menumbuhkan kepercayaanmu. Begitu kamu percaya kepada penipu, penipunya kemudian berkata kepada kamu, wow, uang Bapak sekarang ada di rekening kita ada 10 juta. Untuk urusan administrasi, Bapak harus transfer uang 500.000. Karena dia sudah dapat 50.000, jadi penipunya ini sudah kasih 50.000 dulu, saudara. Saudara, itu dunia. Kalau kamu terjebak, kamu jadi ketipu. Kamu transfer 50.000. Udah, setelah itu rekening kontak dari penipu hilang semua. Saudara, ini yang berlangsung hari-hari ini ya. Tipuan di WA yang berlangsung. Saudara, itu hati-hati. Itu konsep dunia. Nampak memberi. Tapi sebetulnya sedang mengambil untung yang sebanyak-banyaknya. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak cemburu, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Saudara, terkadang kita ini bisa jatuh iri. Iri terhadap, oh, dia kok dibantu ya. Bisa saja, saya katakan bisa saja loh ya Bapak Ibu Saudara ya. Maaf saya katakan bisa saja. Bisa saja. Pihak Novi, rekan-rekan Novi ini iri terhadap Agus. Wih, dalam sekejap dapat 1,5 M, aku aja dapat segitu susah banget. Bisa saja saya katakan, tidak ada ya Bapak Ibu Saudara keterangan. Tapi kalau ada, itu bisa terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Justru yang mau donasi
jadi iri. Aku aja dapat segitu tuh susah banget. Dia yang aku bantu bisa dapat cepat dalam sekejap segitu. Akhirnya ditahan, tidak jadi dikasih. Yang keempat, saudara, kasih itu tidak membanggakan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak mencari perhatian. Jadi kadang Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik itu bukan karena kita mau menjadi baik di hadapan Tuhan. Kita berdonasi itu karena supaya kita itu menarik perhatian. Karena kita ingin dipuji orang. Karena kita ingin dikagumi. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, kata Tuhan Yesus, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberi dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting bahwa kita memberi sedekah tanpa kita menarik perhatian orang. Satu hari Bapak Ibu Saudara, anak saya pernah bertanya kepada saya, "Pak, boleh enggak kasih persembahan tapi tangannya itu kosong? Karena enggak ada uang, lupa bawa duit." Saya tegas jawab anak saya, "Enggak boleh. Kamu lakukan itu kan karena kamu malu. Kalau kamu enggak bawa uang, kamu enggak kasih persembahan, jangan kamu menipu. Kamu harus terima konsekuensinya." Saudara, terkadang kita itu nampak memberi, ya, tapi sebetulnya kita kan cuma mau dilihat orang. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 2, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya." Jadi Bapak Ibu Saudara, kamu lakukan kewajiban agamamu supaya menarik perhatian banyak orang. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu sudah dapat upah kamu, jadi Bapak tidak kasih lagi. Ya, jadi apa yang kamu lakukan itu hanya untuk menarik perhatian orang. Saudara, ini yang dilakukan nabi palsu. Ini yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan palsu. Semuanya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, saudara, kasih itu tidak mencari perhatian. Kasih itu tidak sombong. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, kasih itu tidak mencela. Kasih itu tidak mempermalukan atau menghakimi. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita itu kan pilih-pilih. Kita itu pilih-pilih. Oh, ini loh pantas untuk kita bantu. Oh, ini enggak pantas kita bantu. Enggak, Saudara. Kasih itu enggak seperti itu. Kasih itu orang susah, baik dia pantas, enggak pantas, ya kita bantu. Dia butuh pertolongan kita, ya kita tolong. Tapi ketika kita memberi, kita lepas, Saudara. Tangan sebelah kita enggak perlu tahu
Artinya kita tidak perlu mengharapkan balasan. Saudara, saya kira apa yang terjadi dengan rekan kita, yaitu Novi dan terhadap Agus Salim, ini nampaknya ada penilaian, oh orang ini tidak pantas untuk ditolong, gitu. Ya, saya melihatnya begitu, saudara. Akhirnya mereka menilai, oh yang pantas ditolong itu NTT. Begitu. Yang berikutnya, kasih itu tidak mencari kepentingan sendiri. Kasih itu mengutamakan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Kasih itu tidak pemarah. Artinya itu bukan berarti tidak marah, saudara. Saya kira sebagai manusia yang normal, kita semua marah. Artinya kita kalau dilukai itu pasti kita terluka. Namun kita mampu untuk mengatasi kemarahan itu. Kita mampu untuk mengendalikan kemarahan itu, saudara. Yang berikutnya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kasih itu menerima dan memaafkan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kasih sejati ini memang tidak mudah. Ini memang perjuangan. Ini memang perjuangan. Namun sesungguhnya 8 poin ini semua kita lihat ada pada diri Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Semuanya ada pada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan kisah Yesus dengan sekarang hidup manusia. Pada waktu itu, saudara, ini akhir hidup yang memalukan. Orang yang dia bantu justru berkata, salibkan dia. Namun justru di atas kayu salib itu dia berkata, Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia juga tidak mencari perhatian untuk dirinya sendiri. Dia tidak berkata kepada orang Farisi atau ahli Taurat. Dia tidak menggunakan waktunya untuk berkata, aku orang baik loh, aku orang baik loh. Aku nggak seperti yang kamu katakan. Dia tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan dia diam seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dia dicaci maki, dia dihina, tapi dia menyerahkan itu kepada Bapa yang akan menghakimi dengan adil. Saudara, inilah kasih yang sejati di dalam diri Tuhan Yesus. Dan menariknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam seluruh Alkitab, hanya kasih yang Bapa mau kita itu sempurna. Saudara mulai baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, cuma satu yang Bapak tuntut sempurna dari hidup kita. Kasih. Makanya Tuhan Yesus itu pernah berkata, jalan menuju kepada kehidupan itu sempit, hanya sedikit orang yang melalui. Jalan menuju kebinasaan itu lebar,
banyak orang yang melalui. Saya kira Bapak Ibu Saudara, sedikit sesuai Alkitab katakan, orang yang sanggup hidup seperti yang Tuhan inginkan. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu kasihmu itu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga kasihnya sempurna. Memang saudara, untuk kita bisa menjalankan ini tidaklah mudah. Butuh perjuangan, ya. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku itu suka akan hukum malah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Saudara, untuk kita melakukan kasih itu tidak gampang. Hari ini kita sabar, saudara. Belum tentu nanti sore kita sabar. Hari ini kita tidak cemburu, saudara. Belum tentu besok kita itu tidak cemburu, saudara. Belum tentu. Jangan kamu kira kalau kamu, Pak Robi, aku tidak mencari perhatian untuk diriku sendiri. Iya, itu kan minggu lalu. Kamu tidak mencari. Hari ini mungkin saja kamu sedang mencari perhatian untuk dirimu sendiri. Karena memang di dalam diri kita itu dikatakan oleh Paulus, aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam tubuhku aku melihat hukum lain. Dalam tubuhku itu ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku itu menjadi tawanan hukum dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita gumuli, kita perjuangkan setiap hari. Oleh sebab itu gak heran Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Bukan pada waktu itu, bukan. Setiap hari, artinya setiap saat. Hari ini kita nggak cemburu, besok kita cemburu. Hari ini kita menutupi segala sesuatu, besok kita membongkar segala sesuatu. Saudara, itulah hukum yang ada di dalam diri setiap kita masing-masing. Jadi kita harus terus berjuang memang. Kita itu terus berjuang. Jadi jangan pikir Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sudah berbuat kasih tahun lalu, terus hari ini kamu juga kasih. Oh enggak, hari ini mungkin kau seorang penjahat di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin tahun lalu kamu betul-betul sebagai seorang yang rela berkorban sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang di dalam diri kita itu ada hukum yang saling berlawanan. Ada kisah Bapak Ibu Saudara, dua serigala berasal dari peribahasa suku Cherokee. Ini suku asli Amerika, saudara. Di dalam peribahasa ini dijelaskan di dalam diri kita itu ada dua serigala. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Serigala hitam dan serigala putih. Dua-duanya saling berantem.
Bapak Ibu Saudara. Ya, saling kuat-kuatan. Sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang menang? Jahat atau baik? Dalam peribahasa suku Cherokee ini, saudara, mengatakan yang menang adalah siapa yang kamu kasih makan. Sekarang siapa yang kamu kasih makan? Di dalam dirimu itu ada dua. Siapa yang kamu kasih makan? Tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau kamu jauh dari firman Tuhan, maka yang jahat itu yang menang. Tapi Pak Robi, aku ini beribadah loh. Ya, beribadah. Tapi kualitas ibadahmu itu seperti ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kalau kita betul-betul kasih makan, kita mampu untuk menundukkan diri di hadapan Allah, kita merendahkan diri, kita belajar kepada Tuhan Yesus, maka kita memberi makan itu kepada serigala yang baik, dan dialah yang akan menang. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.